Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, dan bersolawat kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan kembali pembahasan sirah nabawiyah berkaitan dengan mengapa para pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah itu totalitas banget gitu ya dalam menemani dakwah Nabi Muhammad SAW ya. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan sirah nabawiyah kita, yaitu mengapa para pengikut Nabi Muhammad SAW itu totalitas, dan patut kita contoh sifat daripada totalitas para sahabat-sahabat Nabi tersebut gitu ya. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah karena kepemimpinan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat inspiratif dan sangat mencontohkan gitu ya, tidak hanya banyak omong saja gitu. Nah, kita akan lanjutkan kembali yang nomor 3, yaitu adalah rasa tanggung jawab. Para sahabat menyadari secara penuh akan besarnya tanggung jawab yang dipikulkan ke pundak umat manusia. Tanggung jawab ini tidak dapat dielakkan dan diselewengkan betapapun kondisinya, sebab keteledoran dan lari darinya memiliki implikasi yang sangat besar dan berbahaya, melebihi penindasan yang dirasakan oleh mereka. Maksudnya adalah mereka lebih baik ditindas daripada meninggalkan agama Islam gitu ya. Kerugian yang akan mereka derita dan diderita oleh umat manusia secara keseluruhan akibat lari darinya jauh lebih besar dibanding dengan kesulitan-kesulitan yang selama ini mereka hadapi akibat beban yang mereka tanggung tersebut. Tanggung jawab gitu ya. Ini poin yang harus kita tanamkan dalam diri seorang muslim. Tanggung jawab. 4. Iman kepada akhirat. Ini merupakan salah satu faktor yang menguatkan tumbuhnya rasa tanggung jawab tersebut. Mereka memiliki keyakinan yang kuat bahwa kelak mereka akan dibangkitkan menghadap Rob semesta alam. Amal mereka dihisap dengan sedetail-detailnya. Dihisap ini dihitung, baik yang besar maupun yang kecil. Jadi hanya ada 2 pilihan: ke surga yang penuh dengan kesenangan abadi, atau ke neraka jahim yang penuh dengan azab yang kekal. Mereka menjalani kehidupan antara rasa takut dan pengharapan, mengharapkan rahmat Rob mereka dan takut akan siksanya. Tidak takut dengan siksaan dari manusia gitu ya, penindasan. Mereka adalah sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yutuna ma atau wa qulubuhum, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Mereka mengetahui bahwa dunia dan kesengsaraan dan kesenangan yang ada di dalamnya tidak mempunyai nilai sedikit pun dibandingkan dengan kehidupan di akhirat, sekalipun hanya seberat sayap nyamuk. Nyamuk aja kecil banget ya, tepok aja langsung mati gitu nyamuk tersebut. Dan ini sayap nyamuk gitu ya, adalah kenikmatan dunia itu ibarat hanya seberat sayap nyamuk bila dibandingkan dengan kesenangan nantinya di akhirat gitu ya. Oke, pengetahuan mereka yang demikian tertanam mengenai hal inilah yang membuat ringan kepayahan, kesulitan dan kepahitan yang mereka alami di dunia. Bahkan mereka tidak pernah mempedulikannya atau merasa sedih karenanya, bahkan terbetik di hati mereka pun tidak. Sebagaimana ini ya kisah yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya tentang Abu Bakar gitu ya, Abu Bakar As-Siddiq, yang kemudian beliau mendapat penindasannya karena membela Nabi Muhammad SAW, tapi dia tidak mengeluh gitu, justru bahkan mempertanyakan tentang kondisi Muhammad bagaimana gitu, dibandingkan dengan kondisi dia sendiri, beliau sendiri yang kemudian banyak luka-luka gitu ya. Oke. 5. Al-Quran. Pada rentang waktu yang amat kritis dan sulit ini, turunlah surat-surat dan ayat-ayat Allah guna memberikan hujjah dan argumen atas kebenaran risalah Islam dan prinsip-prinsipnya merupakan poros dakwah. Al-Quran tampil dengan gaya bahasa yang kuat dan indah, mengarahkan kaum muslimin
kepada pondasi-pondasi yang kelak atas ketentuan Allah akan terbentuk di atasnya komunitas manusia yang paling agung dan mempesona di muka bumi ini, yaitu masyarakat Islam. Surat-surat dan ayat-ayat tersebut juga amat membangkitkan sensitivitas dan motivasi kaum muslimin untuk bersabar dan pantang menyerah, menguraikan sikap tersebut dengan bahasa permisalan dan menjelaskan kepada mereka hikmah di balik itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibatum tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Kapan maksudnya? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Kemudian ada juga surat Al-Ankabut ayat 2-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka biarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ayat-ayat tersebut juga memantahkan argumentasi-argumentasi kaum kafir dan para pembangkang dengan bantahan yang membuat mereka mati kutu sehingga tidak memiliki trik lain untuk mengelak. Ayat-ayat tersebut sekali waktu juga memperingatkan mereka akan akibat yang fatal karena mereka bersikeras dalam pembangkangan dan kesesatan dengan pemaparan yang jelas dan lugas, serta menyebutkan contoh azab Allah yang ditimpakan kepada umat-umat terdahulu dan peristiwa historis yang menunjukkan adanya sunnatullah terhadap para wali dan musuhnya. Sekali waktu pula menyapa mereka secara ramah, berupaya membuat mereka mengerti, memberi petunjuk dan arahan, sehingga dengan itu mereka mau berpaling dari kesesatan nyata yang tengah mereka lakukan. Al-Quran juga membimbing kaum muslimin menuju alam lain, memperlihatkan kepada mereka hal yang membuat hati mereka bergetar, pemandangan alam semesta, keindahan rububiyah, kesempurnaan uluhiyah, jejak-jejak rahmat dan kasih sayang, serta keridhoannya. Di balik lipatan ayat-ayat tersebut, terdapat pesan-pesan untuk kaum muslimin. Di sana, Rabb mereka memberitakan kabar gembira buat mereka berupa rahmat dan keridhoannya, serta surga yang telah disiapkan buat mereka. Di dalamnya mereka mendapatkan kenikmatan abadi. Ayat-ayat tersebut juga memberikan gambaran kepada mereka tentang bagaimana musuh-musuh mereka, kaum kafir dan para togut yang zalim dihakimi dan ditangkap. Lalu wajah mereka dijerembabkan, diseret ke dalam api neraka, sehingga mereka merasakan betapa pedihnya neraka Sakor. 6. Yang membuat kaum muslimin pada periode Makkah ini sangat totalitas dalam berislam gitu ya, yaitu berita-berita gembira tentang kemenangan. Meskipun kaum muslimin mengetahui akan berita-berita gembira ini, namun mereka juga mengetahui sejak pertama kali mengalami perlakuan kasar dan penindasan. Bahkan sebelum itu, bahwa masuk Islam bukan berarti tersingkirnya sebuah musibah, semua musibah dan kematian tersebut. Gitu ya. Jadi buat yang sudah masuk Islam dan kemudian cobaannya semakin banyak, ada berita gembira gitu. Bahkan aneh kalau misalkan sudah masuk Islam tapi nggak ada tantangannya, cemen. Oke. Nah, dakwah Islamiyah bertujuan untuk mengenyahkan dunia jahiliyah dan sistem yang zolim gitu ya. Mereka juga mengetahui bahwa buah dari hal itu di dunia ini adalah terbentangnya kekuasaan di atas muka bumi dan penguasaan terhadap kondisi politis di seluruh alam yang dapat menggiring umat manusia dan komunitas manusia secara keseluruhan ke dalam keridhaan Allah dan membebaskan mereka dari penyembahan kepada para hamba, makhluk, patung, orang,
menuju kepada penyembahan kepada Allah semata. Sesekali Al-Quran turun dengan berita-berita gembira tersebut secara lantang dan terkadang berupa sindiran. Maka di dalam rentang waktu yang amat kritis seperti ini, di mana bumi dirasakan sempit oleh kaum muslimin, mencakik mereka, bahkan seakan ingin mengakhiri kehidupan mereka, turunlah ayat-ayat yang mengisahkan tentang pendustaan dan pengingkaran yang terjadi antara para nabi terdahulu dan umat mereka. Ayat-ayat tersebut berisi hal yang menyinggung kondisi-kondisi yang persis sama dengan kondisi-kondisi kaum muslimin di Mekah dan orang-orang kafir di sana. Ayat-ayat tersebut kemudian menyinggung peralihan kondisi, yaitu kebinasan kaum kafir dan orang-orang yang zalim, dan kesuksesan hamba-hamba Allah di dalam mewarisi kekuasaan di muka bumi dan seluruh negeri. Di dalam kisah-kisah ini terdapat isyarat yang jelas akan kegagalan penduduk Mekah nantinya, serta kesuksesan kaum muslimin dan dakwah Islami yang mereka bawa. Dalam tenggang waktu tersebut, turunlah beberapa ayat yang secara tegas memberikan kabar gembira perihal kemenangan kaum mukminin, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat As-Saffat ayat 171 sampai 177. Saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun fatawalla anhum hatta hin wa asbirhum fasawfa yubsirun afa bi'adzabina yasta'jilun fa idza nazala bisahatihim fasa'a sabahul mundzirin, yang artinya, dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapatkan pertolongan, dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Dan maka berpalinglah kamu Muhammad dari mereka sampai suatu ketika, dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu. Maka apakah mereka meminta supaya siksa kami disegerakan? Maka apabila siksa itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah di pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. Kemudian dalam surat Al-Qamar ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sayuhzamul jam'u wa yuwallunad dubur. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Dan kemudian dalam surat Shad ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jundum ma hunalika mahzumum minal ahzab. Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan, gitu ya. Ini sebenarnya konteksnya adalah golongan-golongan Ahzab dalam perang Ahzab ya, perang Parit, perang Khandaq. Pasukan muslimin yang sangat terdesak itu menggali parit ya untuk bertahan dari serangan musuh yang berjumlah 10.000 orang, gitu. Sedangkan muslimin hanya 1.000 orang saja. Oke. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma dzulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah walajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia, dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah yang lebih besar kalau mereka mengetahui. Kemudian dalam surat Yusuf ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orang-orang yang bertanya. Yakni penduduk Mekah yang bertanya tersebut akan mengalami kegagalan sebagaimana yang pernah dialami oleh saudara-saudara Yusuf. Yusuf dijebloskan ke dalam sumur gitu ya. Dan berjalan waktu gitu ya, maka para saudara-saudara Yusuf kemudian dikalahkan. Maksudnya bukan dibunuh gitu ya. Maksudnya adalah mereka akan malu nantinya bahwa ternyata Yusuf yang mereka pernah zolimi itu ternyata menjadi sukses gitu ya, menjadi menteri gitu. Nah, dan mereka orang-orang Mekah nantinya akan menyerah sebagaimana mereka menyerah, sebagaimana saudara-saudara Yusuf menyerah gitu ya. Firman-Nya tatkala menyebutkan para rasul. Yang artinya dalam surat Ibrahim ayat 13,
dan 14 saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala alladziina kafaru lirusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina fa auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinannakumul arda min ba'dihim dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Yang artinya orang-orang kafir bertanya kepada rasul-rasul mereka, kami sungguh-sungguh akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu kembali kepada agama kami. Maka Rabb mewahyukan kepada mereka, kami pasti akan membinasakan orang-orang yang zalim itu, dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu sesudah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut akan menghadap kehadiratku, dan yang takut kepada ancamanku. Ketika perang berkecamuk antara bangsa Persia dan Romawi, kaum kafir lebih senang kalau Persia yang menang, karena mereka adalah orang-orang yang mirip-mirip seperti mereka. Orang-orang Persia itu majusi gitu ya, menyembah api. Sedangkan Romawi adalah mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan agama Nasrani mereka. Sedangkan kaum muslimin lebih suka kalau kemenangan ada di pihak bangsa Romawi, karena mereka adalah orang yang beriman kepada Allah, para rasul, wahyu, kitab-kitab dan hari akhir. Kemenangan memang berada di pihak bangsa Persia, lalu Allah menurunkan ayat yang memberitakan kabar gembira bahwa bangsa Romawi akan mengalami kemenangan dalam beberapa tahun kemudian, dan memang terjadi. Bahkan tidak sebatas itu saja, ayat tersebut menyebutkan kabar gembira yang lain secara tegas, yaitu pertolongan Allah kepada kaum mukminin dalam firman-Nya dalam surat Ar-Rum ayat 4-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yauma idzi yafrahul mu'minun binasrillah. Pada hari itu kaum mukminin bergembira dengan pertolongan Allah. Rasulullah SAW sering menyampaikan kabar gembira seperti ini dari waktu ke waktu, seperti pada saat musim haji datang dan berada di tengah orang-orang di pasar Ukaz, Majinnah dan Dzil Majaz untuk menyampaikan risalah dakwah. Beliau tidak hanya memberitakan kabar gembira tentang surga saja, tetapi secara lantang berkata kepada mereka, "Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung menguasai bangsa Arab dan menundukkan orang-orang non-Arab. Jika kalian mati, maka kalian akan menjadi raja di surga." Telah kami paparkan di atas bagaimana jawaban Nabi SAW kepada Utbah bin Rabi'ah atas keinginannya untuk bernegosiasi dengan beliau dan menawarkan gemerlap duniawi serta apa yang dipahami dan diharapkan olehnya terkait dengan kemenangan yang akan dicapai Rasulullah SAW. Demikian pula tentang jawaban Nabi SAW terhadap delegasi Tarakis yang mendatangi Abu Thalib. Ketika itu mereka secara terus terang meminta kepada mereka, maksudnya ketika itu Nabi Muhammad SAW terus terang meminta kepada mereka satu kalimat saja, yang apabila mereka mengucapkannya, maka semua bangsa Arab akan tunduk kepada mereka dan mereka dapat menguasai orang-orang non-Arab. Khabbab bin Al-Arat berkata, aku menemui Nabi Muhammad SAW saat beliau berbaring di atas kain burdahnya dengan berteduh di bawah naungan Ka'bah. Saat itu kami telah mengalami penyiksaan berat dari kaum musyrikin. Lantas aku berkata, tidakkah engkau berdoa kepada Allah, yakni agar menolong para sahabatnya? Mendengar ucapan ini, Nabi Muhammad SAW langsung duduk. Tadinya tiduran, langsung duduk. Sedangkan raut wajahnya tampak memerah, agak marah gitu ya. Saya berkata, sungguh, orang-orang sebelum kalian pernah diseret dengan sesetan besi panas yang menusuk daging, hingga mengenai tulang belulang dan urat tubuh mereka. Akan tetapi hal itu semua tidak membuat mereka bergeming sedikit pun dari agama mereka. Sungguh Allah akan menyempurnakan urusan agama ini hingga seorang penunggang kuda dari San'a ke Hadramaut merasa aman. Tidak ada yang perlu ditakutkan lagi selain Allah Subhanahu wa taala. Periwayat hadis ini menambahkan setelah itu, dan tidak ada juga mengkhawatirkan kambingnya diterkam serigala. Dan versi riwayat yang lain ditambahkan, akan tetapi kalian terlalu terburu-buru, yakni pengen cepat-cepat memetik hasil kemenangan gitu ya. Padahal cobaan-cobaan itu yang akan membuat mereka lebih mulia nantinya di hari akhirat nanti. Kabar-kabar gembira tersebut tidak ditutup-tutupi, tidak terselubung, akan tetapi tersebar secara terbuka diketahui umum, baik orang-orang kafir maupun orang-orang muslimin. Gitu. Orang-orang kafir berkata, maksudnya kayak ini cuma angan-angan yang bodoh saja gitu ya. Mana mungkin mereka bisa menguasai Mekah gitu ya. Gitu. Sedangkan kaum muslimin yang mendengarnya kabar-kabar gembira berita tentang kemenangan, maka mereka bertambah keimanannya gitu ya, semakin semangat dalam berdakwah. Indikasinya, Al-Aswad bin Al-Muttalib
Dan rekan-rekan mengobrolnya saling mengedip-ngedipkan mata di antara mereka bila melihat para sahabat Nabi melintasi mereka seraya berkata, raja-raja bumi akan mewarisi Kisra, raja Persia, dan Heraklius, kaisar Romawi, sudah datang kepada kalian. Kemudian mereka bersiul-siul dan bertepuk tangan. Gitu ya, maksudnya adalah bullying gitu ya, yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Dengan adanya kabar-kabar gembira tentang masa depan yang jaya dan cemerlang di dunia, ditambah lagi pengharapan yang besar, tulus, dan sungguh-sungguh akan kemenangan menggapai surga sebagai hasil akhirnya nanti, para sahabat memandang bahwa penindasan yang beraneka ragam, bullying, silih berganti dari semua lini tersebut, serta musibah-musibah yang mengepung mereka dari segala penjuru, hanyalah sebagai gumpalan awan musim panas dalam sekejap akan sirna. Demikianlah Rasulullah SAW senantiasa menyuguhkan santapan ruhani kepada mereka dengan rangsangan keimanan, menyucikan mereka dengan mengajarkan al-hikmah hadis dan Al-Quran, mendidik mereka dengan pendidikan yang mendalam, mendorong jiwa mereka agar menduduki keluhuran rohani, kemurnian hati, kebersihan budi pekerti, keterbebasan dari pengaruh materialistik, melawan hawa nafsu serta kembali kepada Rabb bumi dan langit, menyucikan kegelapan hati mereka, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya yang terang, mengajak mereka bersabar terhadap semua gangguan, memiliki sifat pemaaf, serta menundukkan jiwa. Dengan gemblengan semacam itu, mereka menjadi bertambah kokoh dalam berpegang pada agama, menjauhkan diri dari hawa nafsu, serta siap mengorbankan jiwa di jalan yang diridhoinya, merindukan surga, selalu antusias menuntut ilmu dan memahami agama, mengintrospeksi jiwa, dan menundukkan sentimen-sentimen yang tumbuh, mengalahkan perasaan-perasaan dan gejolak-gejolak jiwa, serta selalu mengikat diri dengan kesabaran, kedamaian, dan ketenangan. Baik teman-teman sekalian, demikian Sirah Nabawiyah pada hari ini. Kita cukupkan ngaji kita dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.